Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang anak bernama Nara. Usianya baru 7 tahun, tapi tutur katanya lembut dan sikapnya selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Nara tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu yang sederhana. Ayahnya telah lama tiada, jadi ibunya harus bekerja keras menenun kain untuk dijual ke pasar. Meski hidup serba sederhana, rumah kecil mereka selalu dipenuhi rasa syukur dan doa. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit, Nara sudah terbiasa membantu ibunya. Ia menimba air, menyapu halaman, dan memberi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Ibunya sering tersenyum, mengatakan bahwa bantuan kecil Nara adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Namun, Nara tidak pernah merasa berjasa. Baginya, membantu adalah hal paling wajar di dunia. Suatu hari, sekolah di desa mengumumkan akan ada lomba menggambar untuk semua murid. Hadiah utamanya adalah tas sekolah baru, alat tulis lengkap, dan buku-buku cerita yang indah. Mendengar itu, hati Nara bergetar. Tas sekolahnya sudah mulai robek, dan pensilnya tinggal sepotong. Ia sangat ingin ikut lomba, bukan hanya demi hadiah, tapi karena ia memang suka sekali menggambar pemandangan desa. Setiap sore sepulang sekolah, Nara akan duduk di beranda, menggambar dengan kertas seadanya. Ia menggambar sawah, sungai, langit senja, dan anak-anak yang bermain riang. Ibunya sering mengamati dari jauh, lalu mengusap kepala Nara dengan penuh kasih. Dalam doanya, sang ibu berharap apapun hasilnya, Nara akan tetap menjadi anak yang tulus. Hari lomba pun tiba. Suasana sekolah begitu meriah, dipenuhi warna dan tawa anak-anak. Nara duduk di bangku kayu, menggenggam pensilnya, dengan hati berdebar. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mulai menggambar apa yang ia rasakan. Ia melukiskan seorang anak yang membantu ibunya di sawah, dengan senyum sederhana dan mata penuh keikhlasan. Setiap goresan pensil terasa mengalir langsung dari hatinya. Beberapa hari kemudian, pemenang diumumkan. Nama Nara disebut sebagai juara kedua. Ia tidak mendapatkan hadiah utama, tetapi memperoleh buku tulis dan beberapa alat gambar sederhana. Banyak teman bersorak untuknya, meski ada juga yang tampak kecewa. Saat Nara pulang, ia melihat ibunya tersenyum bangga. Namun, jauh di dalam hati, Nara merasakan sedikit kesedihan. Bukan karena tidak menjadi juara pertama, melainkan karena ia sangat berharap bisa membawa pulang tas baru untuk menggantikan yang lama. Malam itu, Nara berdoa dengan mata terpejam. Ia meminta agar hatinya dijauhkan dari rasa iri dan kecewa. Ia ingin belajar menerima apapun dengan ikhlas. Keesokan harinya di sekolah, Nara melihat temannya, Lila, duduk dengan wajah murung. Ternyata ayah Lila sedang sakit, dan Lila harus membantu ibunya bekerja sepulang sekolah. Tas Lila sudah rusak parah, dan alat tulisnya banyak yang hilang. Tanpa berpikir panjang, Nara membuka tasnya. Ia memberikan sebagian alat gambar yang ia menangkan kepada Lila. Ia juga meminjamkan buku tulis barunya. Lila terkejut. Matanya berkokok-koka karena terharu. Sejak saat itu, Nara merasakan hatinya menjadi lebih ringan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki, tetapi justru dari memberi dengan tulus. Setiap kali ia membantu teman, ada kehangatan yang mengalir di dadanya. Ibunya melihat perubahan itu dan semakin sering menceritakan kisah-kisah tentang keikhlasan sebelum tidur. Suatu sore, hujan deras melanda desa, membuat sungai meluap. Beberapa rumah di pinggir sungai terendam air. Warga pun bergotong royong membantu satu sama lain. Nara, meski tubuhnya kecil, ikut membantu membawa makanan dan pakaian kering untuk anak-anak yang rumahnya kebanjiran. Semangatnya besar, dan ia melakukan semua itu tanpa berharap pujian. Beberapa hari kemudian, kepala desa datang ke rumah Nara. Beliau membawa sebuah tas sekolah baru yang bagus. Ternyata, warga desa mengetahui kebaikan hati Nara dan sepakat memberinya hadiah sebagai bentuk terima kasih. Nara terkejut. Matanya berkaca-kaca. Ia menerima tas itu dengan penuh rasa syukur. Namun di dalam hatinya, ia berjanji tidak akan berubah. Ibunya memeluk Nara erat dan berbisik bahwa keikhlasan selalu menemukan jalannya sendiri. Nara akhirnya memahami bahwa hadiah itu bukanlah tujuan, melainkan bonus dari sebuah ketulusan. Ia belajar bahwa ikhlas berarti melakukan kebaikan tanpa menunggu balasan dan menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Seiring waktu,
Nara tumbuh menjadi anak yang dikenal karena hatinya yang bersih. Ia selalu berbagi, menolong, dan memaafkan dengan mudah. Anak-anak lain mulai meniru sikapnya, membuat desa kecil itu terasa semakin damai. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas ternyata bisa menular dari satu hati ke hati lainnya. Pada suatu malam yang tenang, Nara duduk di samping ibunya sambil memandang bintang. Ia berkata, "Bu, aku ingin selalu belajar ikhlas, apapun yang terjadi dalam hidupku nanti." Ibunya tersenyum dan menjawab bahwa belajar ikhlas adalah perjalanan seumur hidup. Dan Nara telah memulainya dengan sangat baik sejak dini. Di bawah langit yang penuh cahaya, Nara menutup hari dengan rasa syukur. Ia tahu, selama hatinya ikhlas, hidup akan selalu terasa cukup. Dongeng tentang Nara pun menjadi cerita yang sering diceritakan dari mulut ke mulut, mengajarkan bahwa keikhlasan adalah harta paling berharga yang bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan sejak masih kecil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.